Waktu itu persiapanku lebih ke apa ya, pede aja sih. Karena Oh, memang, oke. kuncinya pede Betul. kalau kita mau ngomongin proses seleksi kan tinggal ngikutin alurnya, Mhm. tapi yang penting pede dulu. Aku kan orangnya agak lupaan, nah itu aku tanggulangi dengan nulis to do list biasanya. Mhm. Aku manfaatin Google Calendar juga, Mhm. tiap ada agenda tanggal berapa itu aku tandain biar nggak lupa. Bahkan di satu hari agenda itu aku tulis secara spesifik ngapain aja. Aku melihat kalau oke, kita sama-sama dari Surabaya, harusnya meskipun aku nggak bisa sehebat mereka, seenggaknya aku bisa mencontoh mereka, mencontoh kinerja mereka, aku bisa mencontoh semangat mereka Mhm. sebagai sesama arek Surabaya dan pingin meninggalkan apa ya, legacy istilahnya. Kalau Oke kata oke. peribahasa kan harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia Oke. meninggalkan budi pekerti. Assalamualaikum, yo apa kabar rek? Mlaku-mlaku nang Borneo, numpak pesawat lewat Dinoyo. Kenalno aranku Cak Leo, teko paguyuban Cak Daning Surabaya. Cakep. Welcome back Tribuners to Suara Kawan Jatim with the one and only Cak Leo. Apa kabar Cak Leo? Alhamdulillah baik Ini Kak Ine. manggilnya Cak Leo ya berarti? Iya, Oke. Ini dari Paguyuban Cak Cak Daning Daning Surabaya. Surabaya. Wih, mantap. Berarti terjun ke dunia pageant ya pasti. Mirip kayak gitu. Oh, Bisa oke dibilang oke. kayak gitu. Boleh dong perkenalan dulu ke Tribuners silahkan. Oke, perkenalkan saya Cak Leo dari paguyuban Cak Daning Surabaya. Wih, keren banget. Dari Paguyuban Cak Daning Surabaya. Berarti kamu ikutnya ini batch Angkatan 2023. 2023 kemarin ya. Ya, Keren. Sekarang masih mahasiswa. masih mahasiswa Masih semester 4. mahasiswa semester 4. Iya. Udah ngikutin pageant yang nasional kan ya Cak Ning Surabaya. Kota, lingkup Oh, kota. kota. Gak apa-apa. Itu udah kayak bangga banget kan. Kayak enggak coy gitu. Boleh dong di spill perjalanan kamu dari pertama kali banget ikut dunia pageant sampai hari ini. Oke, jadi pertama kali aku terjun di dunia pageant ini dulu waktu aku masih semester 1 di kuliah. Mm-mm. Itu aku daftarkan diri di pemilihan duta fakultas. Mm-mm. Jadi lingkupnya fakultas itu pertama kali aku ikut pageant dan setahun setelahnya aku lihat di pendaftaran Cak Daning Surabaya aku memutuskan untuk ikut untuk Oke. mencoba tantangan baru bisa dibilang Iya, kayak gitu. benar. Jadi pertama kali dari fakultas ya, Ya, dari dari fakultas. kampus. Oke, terus melihat peluangnya nih kayak, Cak Daning ini oke juga gitu. Ya, Oke, menarik. Terus selama perjalanan kamu memegang title Cak Leo nih, ini apa saja yang kamu sudah lakukan selama sejak November, betul? sejak November Sejak November November 2023. 2023. Berarti masa jabatannya akan selesai di 2024 akhir akhir 2024. 20, Ya. akhir 2024. Ya. Kenapa tuh? Nanti kita spill di akhir. Nah, selama perjalanan kamu hampir setahun ini, apa saja nih yang sudah kamu lakukan dengan dan untuk Surabaya? Jadi sebagai seorang duta wisata tentunya aku bersama 29 Cak Daning Surabaya lainnya itu mendapat amanah untuk jadi representasinya kota Surabaya. Kita jadi wajahnya kota Surabaya. Jadi di berbagai acara itu bisa dibilang kita mewakili kota Surabaya. Mm-mm. Kita dilibatkan di berbagai acara dan tentunya kebanyakan itu berhubungan dengan budaya dan juga pariwisata Surabaya. Secara langsung maupun tidak langsung kita mempromosikan potensi-potensi pariwisata di kota Surabaya, biasanya melalui konten-konten di Instagram ataupun TikTok, dan juga kita juga menjalankan aktivitas pariwisata di Surabaya, salah satunya yaitu dengan menjadi pemandu wisata atau tour guide Oke. di Surabaya. Oke, berarti lebih fokusnya memang ke budaya, Budaya wisata gitu ya? pariwisata betul. Oh, oke. Memang fokusnya ke sana.
Iya, untuk melestarikan budaya Surabaya, wisata Surabaya seperti itu. betul. Karena memang Oke. Paguyuban Cak Daning Surabaya ini ada di bawah naungan Disbud Parapar Surabaya. Oh, oke. Jadi memang fokusnya ke sana ya. Betul. Tapi ya memberikan edukasi juga pastinya. Pastinya, Oh. terutama mengenai budaya Surabaya. Oh, oke. Tadi kamu bilang 29, 30 berarti sama kamu ya? 30 Iya, finalis iya. orang. Itu terbaginya berapa laki-laki dan berapa perempuan tuh? Karena Cak Daning ini memang berpasangan, jadi di tiap tahunnya ada 30 finalis, 15 orang Cak dan juga 15 Neng, 15 cowok, 15 Oh, cewek. separuh-separuh berarti. Betul. Oh, menarik. Tapi kalau ngomongin Cak Daning sendiri, itu kan ada penilaian yang individu juga ya? Iya, ada penilaian individu. Jadi nggak semuanya penilaian pasangan. Enggak semuanya pasangan pasti ada penilaian individu. Oke, tentunya. oke. Apa tuh kira-kira penilaian individu dan penilaian pasangan? Maksudnya bedanya apa nih? Biasanya kalau individu itu lebih ke apa ya? Ya kepribadian tentunya. Oke. Dan juga salah satunya ya sebagai duta wisata Surabaya Iya, pastinya. betul, Arek pasti. Surabaya pasti kita dinilai kefasihannya dalam berbahasa Surabayaan. Oke, contoh boleh. Sambil lihat kamera silahkan. Misalnya kamu lagi mempresentasikan apa tuh biasanya? Bus Surabaya. Ya, bisa. Boleh, silahkan. Yes. Jadi contohnya itu seperti ini ya. Halo, arek-arek Surabaya. Nah, kesempatan ini aku akan jelasno tentang transportasi nduk Surabaya. Jadi transportasi nduk Surabaya iku macem-macem, ono bus Trans Semanggi Surabaya, ono bus Surabaya barek gawe menjangkau area-area sing gak iso dilewati karo bus iku adewe iso numpak sing jenenge feeder Surabaya yaiku Oke. Wirawiri. Oh, Wira itu angkot ya? Ya, yang Oh, angkot iya, kekinian itu. Iya. Ah, Ayo Tribunex udah pada ngerti belum transportasi Surabaya apa aja? Tadi udah disampaikan sama Cak Leo ya. Jadi ada bus Semanggi, ya Trans betul. Semanggi, Sama Warawiri. Warawiri dan juga Surabaya Bis. Dan Karena ada Surabaya dua, Bus. Trans Semanggi, Surabaya Bis. Nah, apa tuh bedanya Leo kalau aku boleh tahu? Beda di rute sih, Kak. Oh, rutenya Iya, aja. Kalau Surabaya Bus berarti lebih jauh. Oh enggak, beda di rute dari titik startnya sama finishnya itu beda. Oh, gitu. Oke, Daerah-daerah yang dilewati itu beda. Aduh, ketahuan nih aku belum pernah naik bis itu. Maaf ya, Cak Leo. Dicoba mungkin Oh, iya, sekali-kali. iya. Mungkin berangkat ngantor atau main bisa dicobain. Gak Naik lewat bis. sih kayaknya. Tapi oke nggak apa-apa. Nanti aku coba ke depannya ya. Siapa tahu aku juga kepingin naik transportasi umum nggak melulu kena macet ya. Nah, iya. Iya benar. Kan dengan naik transportasi umum kita bisa berkontribusi mengurangi macet. Betul, cocok itu. Itu adalah quote of the day ya. Tribunex. Jadi menggunakan transportasi umum akan mengurangi macet. Titik. Itu gak pakai koma ya. Oke. Nah, ngomongin pageant sendiri, kamu ada persiapan nggak sih? Kayak sebelumnya kan kamu ikut di fakultas. Sebelumnya berarti SMA nggak ikut ya? Belum pernah SMA. Belum pernah. Jadi benar-benar pertama kali banget itu di fakultas Di kampus. fakultas kampus. Nah, itu tuh persiapan kamu apa aja sih? Bisa dibilang persiapanku itu little to no. Hampir nggak ada persiapan. Dan Oke. kalau dilihat dari beberapa pesaingku waktu itu, kayaknya mereka lebih ada bekalnya, lebih punya bekal daripada aku. Beberapa dari mereka itu sudah banyak prestasi, sudah sering ikut program-program besar, ikut acara-acara besar di kampus, sedangkan aku waktu itu masih maba, masih Ya masih muda tinggi lah. lah. Masih piye, betul. Iya. Terus Ya. apa yang maksudnya pembelajaran apa nih kayak starter pack-nya kamu untuk ikutan pageant fakultas pada saat itu? Waktu itu persiapanku lebih ke PD aja sih, karena memang kuncinya PD. Kalau kita mau ngomongin proses seleksi kan tinggal ngikutin alurnya, tapi yang penting PD dulu. Itu pun aku mutusin daftar itu agak butuh pertimbangan, dan akhirnya ada beberapa teman yang nyemangatin bisa kok. Ya sudah, akhirnya PD-nya itu terbentuk, akhirnya aku memutuskan untuk daftar. Oh, untuk daftar sendiri kayak iya enggak gitu ya? Sempat ada kayak gitu. Oh, oke. PD aja dulu ternyata iseng-iseng berhadiah ya pada saat itu. Alhamdulillah, iya. Oke. Kalau ikutan Cak Daning nih, persiapannya ada beda nggak sama duta fakultas? Iya, karena kalau Cak Daning ini kan spesifik dengan budaya Surabaya. Jadi kita harus mempersiapkan
diri kita sebagai seorang arek Surabaya. Entah itu mulai tadi yang bahasa Surabayaan, tentunya kita harus lebih mengenal Surabaya dan juga kembali lagi persiapan ke komitmen sih. Karena memang di Cak Daning Surabaya ini yang diminta itu komitmennya. Seberapa besar komitmen kita untuk kontribusi kepada kota kita Surabaya. Oke, karena lama ya menjabatnya setahun ya. Ya nggak sebentar dan juga Iya sih. agendanya pasti banyak. Benar. Kamu struggle nggak sih sama agendanya sendiri? Alhamdulillah sejauh ini enggak, karena setiap Oke. agenda yang ada itu hampir nggak pernah bertabrakan sama jadwal kuliah. Dan juga aku di kuliah itu nggak terlalu aktif, nggak tergabung di organisasi Oh, apa-apa selain kupu-kupu ya? bisa dibilang kayak gitu. Aduh, Kupu-kupu. ini nggak baik ya ini, kupu-kupu. Kamu harus bersosialisasi lebih nih di kampus. Loh, Nah, kok akhirnya malah ada wadahnya wajangan? Oh ya, wadahnya adalah di Cak Cak Daning Daning. Surabaya, Oke, betul. mantap. Terus persiapan kamu untuk melalui agenda yang ya kita bisa bilang sangat padat, tapi juga bisa menyesuaikan itu seperti apa? Alhamdulillah di proses karantina enggak, bahkan sebelum selama proses seleksi itu aku itu sudah mulai belajar time management. Ya mungkin Oke. itu sudah harusnya basic skill banget ya, Iya, terutama betul. kuliah, kerja. Itu skill time managementku aku asah lagi. Aku kan orangnya agak lupaan. Nah, itu aku tanggulangi dengan nulis to do list biasanya. Aku manfaatin Google Calendar juga. Tiap ada agenda tanggal berapa itu aku tandain biar nggak lupa. Bahkan di satu hari agenda itu aku tulis secara spesifik ngapain aja. Lengkapnya ya, Iya. biar gak kelewat. Iya. Oke, menarik. Itu adalah tips and trick. Salah satu tips and trick dari Cak Leo Tribuners adalah menulis to-do list ya, To do list, betul. supaya kita nggak lupa gitu. Nah, kalau sekarang kan kamu udah punya nih title Cak Leo, itu mengubah hidup kamu nggak selama perjalanan kamu mengikuti pertama kali Cak Daning sampai sekarang? Bisa dibilang iya, karena dengan aku menyandang julukan atau panggilan ya, Cak Leo, itu aku merasa lebih Surabaya dari sebelumnya. Oke, jadi kayak ini aku banget gitu. Ya Surabaya banget lah. Oke. Aku merasa lebih semakin menyatu sama kota kelahiranku sendiri. Aku lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Nah, dengan aku punya panggilan Cak ini, aku semakin merasa cinta dengan Surabaya, semakin merasa bagian dari Surabaya itu. Apalagi dengan tergabungnya aku di Paguyuban Cak Daning Surabaya ini, aku semakin dilibatkan di berbagai kegiatan dan juga di berbagai kesempatan untuk kontribusi Oke. ke Surabaya, sumbang sih. Oke, menarik. Jadi pasti tapi ada rasa kayak aduh berat banget ini title Cak Leo ini, kayak aku harus berimpactful terhadap orang sekitar, aku harus membuat konten lebih banyak lagi kayak gitu. Nggak memandang sebagai suatu beban, lebih ke Oke. tanggung jawab tentunya pasti, karena aku sudah memutuskan untuk gabung di Cak Daning. Betul. Jadi ya itu sudah istilahnya sepaket lah. Oke. Tentu nanti aku akan dapat hal-hal bagus tentunya. Oh iya, Aku bisa pasti. memperoleh hal bagus di Cak Daning. Sebagai gantinya aku juga harus memberikan kerja nyata istilahnya. Wah, kerja nyata. Takut. Iya. Oke. Jadi impactful itu pasti ya, karena sudah menyandang title Cak tadi Betul. itu. Dan juga ini sebagai duta wisata representasi kota Surabaya itu aku merasa ada keharusan, dan memang dididik juga untuk gitu sih. Ada keharusan untuk ya bisa jadi contoh untuk teman-teman warga Surabaya dengan menjaga perilaku, tetap dengan menjaga keaktifan di Surabaya. Apalagi di sosmed tentunya kan. Betul. Dengan aku jadi Cak Surabaya ini, aku semakin menjaga betul perilakuku di sosmed pastinya, karena nggak hanya sebagai seorang pribadi, aku juga sebagai suatu bagian dari organisasi komunitas. komunitas Cak Daning Surabaya, dan juga membawa nama baik kota Surabaya tentunya. Betul. Karena 30 orang itu semua terlibat ya. Iya. Oke. Karena punya title itu tadi, jadi ya kalau bagi aku cukup berat ya, karena harus behave itu tadi. Ya, behave pastinya. Harus berimpactful pastinya, harus memberikan edukasi tentang Surabaya kepada orang-orang sekitar, buat turis-turis mungkin atau mungkin orang dari luar kota, seperti itu ya.
nggak hanya turis ataupun luar kota tapi juga warga Surabaya. Iya, iya, Karena terutama generasi kita ya Kak ya, itu banyak yang kurang sadar sama potensi pariwisata atau bahkan potensi budaya iya, di bener sih. daerahnya sendiri. Iya, iya, aku setuju. Nah, itu Karena lumayan PR sih. berkaca dari saya sendiri, Cak Leo, kadang ada gedung-gedung yang saya masih kurang tahu gitu. Jadi, mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi kamu ngomong memberi contoh kepada orang sekitar. Kamu sendiri ada nggak public figure yang kayak, orang ini nih pageant, aku pengen ngikutin kayak dia gitu? Kalau dari pageant jujur nggak ada sih Kak. Tapi aku berkaca dari berbagai tokoh penting Indonesia yang kelahiran Surabaya. Ada Oke. Bung Karno, Bung Tomo, dan masih banyak lagi. Eh, aku melihat kalau kita sama-sama dari Surabaya, harusnya meskipun aku nggak bisa sehebat mereka, seenggaknya aku bisa mencontoh mereka, mencontoh kinerja mereka, aku bisa mencontoh semangat mereka sebagai sesama arek Surabaya dan pingin meninggalkan apa ya, legacy istilahnya. Kalau Oke, kata oke. peribahasa kan harimau meninggalkan belang, gajah meninggalkan gading, manusia Oke. meninggalkan budi pekerti. Oh, nice. Quote of the day lagi. Diulangi sekali lagi ke kamera boleh? Silakan. Oke. Gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia meninggalkan budi Aduh, pekertinya. cakep banget. Itu adalah quote yang kayak, mantep banget gitu ya, Tribuners. Oke, nah kalau ngomongin pageant sendiri, boleh nggak sih di-spill next pageantnya apa nih gitu? Ada nggak sih? Kita nggak usah sebut nama pageantnya, tapi kamu ada nggak kayak, next pageant aku pengen ikutan ini gitu? Sempat kepikiran ada untuk apa ya istilahnya, naik ke pageant yang lingkupnya lebih luas. Oke. Nah itu persiapannya beda atau kayak sama atau kayak nambah tuh? Kurang lebih ibaratnya tugasnya itu sama, tapi porsinya yang nambah. Karena dengan naiknya lingkup dari kompetisi yang mau aku ikutin, itu pastinya tuntutannya lebih besar. Saingan-sainganku pasti lebih hebat, lebih apa ya, istilahnya kalau ibarat gelas itu lebih berisi. Dan jadi aku harus bisa catch up sama mereka, seenggaknya aku harus bisa ngimbangi mereka dengan berbanyak bekal. Contohnya kalau yang wajib itu ya public speaking tentunya, manner, cara membawakan diri, cara supaya terlihat percaya diri, tetap terlihat apa ya, meyakinkan sebagai seseorang itu. Betul. Dan juga penampilan semakin harus bisa, bukan soal apa ya, ganteng cantik, tapi lebih ke merawat diri, grooming, self care. Oke. Kamu pakai skincare kan? Pakai. Oke. Ya, Tribuners itu adalah salah satu tips. Jadi ya nggak harus pakai skincare, tapi kalau pakai skincare jadi lebih glowing aja gitu. Ya minimal apa ya? Self care itu tadi ya. Tiap keluar gitu penampilannya yang rapi, Iya. wangi, Iya, segar. benar. Itu nilai plus juga kan ya. Jelas, dan meninggalkan first impression yang bagus ke orang, apalagi kalau kita ada appointment atau janji yang konteksnya profesional. Itu aku yakin kalau misal kita cukup di beberapa detik pertama orang lihat kita berpenampilan rapi, kita pas di dekat orang itu wangi, cara membawakan diri kita bagus, itu pasti sudah meninggalkan nilai plus di diri kita, yang bakal diingat bahkan setelah kita selesai meeting istilahnya. Oke. Beberapa hari setelah ketemu itu orang pasti ingat. Oke, karena first impression itu tadi Betul. ya. Nice. Oke. Nah, kalau kamu tadi kan bilang tentang first impression, kamu bilang tentang budi pekerti itu tadi. Nah, contoh nyata di dalam kehidupan kamu apa nih? Contohnya yang kayak gimana ini? Kamu misalkan ketemu orang terus kayak sebulan 2 bulan gak ketemu terus kayak Leo gitu. Oh iya, ini karena kita di Cak Daneng ini juga diajarkan untuk menjaga penampilan tentunya. Yang dulunya aku berangkat kuliah atau berangkat sekolah itu ya biasa-biasa aja, cuman mandi, ya pakai baju rapi, cuman bare minimum istilahnya kalau sekarang kan. Sekarang lebih apa ya, lebih plus lagi, rambutnya ditata gitu kan, rambut selalu rapi, selalu pakai parfum misalnya. Dan juga apa ya, skincare, nggak cuma itu, dan juga ya yang kayak tadi belajar public speaking, belajar
manner itu beberapa orang yang udah lama nggak ketemu itu ngelihatnya kayak beda, kayak lebih apa ya, lebih ke upgrade daripada yang Kaget gak sebelumnya. sih Iya, orang-orang? Iya kayak loh Leo, kamu dulu kayak gini kok sekarang jadi kayak gini gitu. iya. Oke. Apalagi dulu waktu SMA atau pertama kali masa-masa pertama kuliah itu orang tahunya aku lebih ke pendiam. Oh Kadang ada gitu. yang bilang ansos. Oke, Jadi baik. sekarang teman-teman kaget kok bisa aku ada di Caning Oh ini, iya ya, kamu yang notabene tunjukkan sosial kan? banget. Bener. Iya ya, kamu tunjukin kayak, kalian yang ngomongin aku ansos ya, lihat aku sekarang gitu. Ini sekarang adalah ajang kamu flexing Leo, flexingkan dirimu sekarang juga. Oke. Jadi emang karena dulu pendiam, sekarang lebih ke kayak gebrakan ya, Ya, ikutan lebih pageant-pageant vokal. gini. Nggak mengubah fakta bahwa aku tetap introvert, orangnya Oh tertutup, baik. tapi seenggaknya kalau aku harus berinteraksi sama orang, aku nggak terlalu apa ya, nggak terlalu yang ngirit kata aku dulu. Kalau ngomong tuh mesti ngirit kata-katanya, Iya, cuma kayak dan iya. ya betul. Oke. Dan biasanya kalau ngomong itu nadanya datar banget. Oke. Jadi dulu kalau aku ngomong aku mesti kayak gini. Oke. Sekarang lebih ada nadanya kalau ngomong lebih jelas. Jadi orang kan pasti lebih gampang lah ya pahamnya. Oke. Nah, kalau ngomongin tadi sesuatu yang mengubah kamu nih. Kalau ngomongin pageant dari Cak Daneng sendiri yang lagi kamu sandang title-nya sekarang. Seberapa jauh sih Cak Daneng ini mengubah kamu? Ibaratnya gini, kalau yang dulunya kalau dari angka ya, misal aku dulu menilai diriku itu 6,5. Sekarang karena sudah ditempa di Cak Daneng ini, diberi ilmu baru, diberi skill baru, aku ngerasa sekarang jadi 7,5 atau mungkin 8. Oke, cuma naik 1 ya. Itu impactful banget kalau menurutku sih. Oke. Sorry. Aku nggak bermaksud gitu sih. Iya, impactful. 1. Oke. Jadi 7,5 sampai 8 ya. Iya. Oke. Itu sudah sangat berimpactful untuk Iya. kamu. Nah, pembelajaran apa sih yang paling kayak kamu suka banget waktu karantina Cak Daning? Komunikasi, skill komunikasi, dan juga skill komunikasi, skill konten, cara branding diri ya, skill branding diri itu penting banget. Oke. Mulai dari apa ya, cara branding di sosmed, cara branding di CV. Oke. Beda-beda ya jadinya. Ya, Oke. Nah, boleh nggak sih di-spill sedikit pembelajaran komunikasi atau personal branding apa nih yang kamu dapatkan di sana? Jadi yang aku pelajari dulu itu ya tentang first impression, nggak beda jauh tentang first impression, cara networking sama orang, cara berinteraksi entah itu personal kayak gini, interpersonal, atau mungkin ngomong di depan orang banyak. Dan itu pastinya apa ya, aku ngerasa itu penting banget. Yang aku ngerasa waktu aku menerima materi itu apa ya, kayak aku harusnya dapat ini dari dulu. Coba kalau aku dapat ilmu ini dari dulu, pasti aku lebih apa ya, bagus dari yang aku sekarang harusnya. Oke, jadi harusnya sih bisa mendapatkan materi itu di sebelum ikutan pageant bahkan Jadi ya. bersyukur banget lah bisa ada di Cak Daning ini. Oke. Sebersyukur itu ya. Iya. Kalau ngomongin Cak Daning, hal apa nih yang paling kamu seneng banget kayak, aku seneng banget sih misalnya di kelas ini atau di aktivitas ini kayak gitu. Aktivitas yang paling aku suka itu guiding. Oke. Karena di situ aku bisa apa ya, mempromosikan pariwisata Surabaya. Aku bisa main sama orang Surabaya, keliling-keliling bareng kan, tentunya. Dan yang aku paling senang waktu guiding itu, misal aku lagi jelasin dan ada orang yang nambahin. Jadi di situ kan ada interaksi. Oke. Misal jelasin kayak, di sini ada kuliner yang legendaris di sini. Oh iya Ca, itu ada lagi yang enak di daerah sini. Jadi kan ada interaksi. Malah nambahin ya. Lebih kerasa hidup. Oke. Jadi tiap guiding itu. Oke. Dan aku suka banget di Cak Daning ini karena lingkungannya. Aku bisa satu organisasi, satu komunitas sama orang-orang hebat. Bisa kelihatan banget dari alumni Cak Daning yang sudah istilahnya ada di mana-mana. Sudah sukses pastinya. Oh iya. Oke. Kalau hal yang paling kamu nggak suka apa tuh?
Yang paling nggak suka, bukan aku nggak suka di Cak Daning, tapi yang aku nggak suka dari diri aku sendiri. Oke. Waktu di Cak Daning itu adalah kadang aku nggak bisa menyesuaikan sama apa ya, keharusan yang ada di Cak Daning. Maksudnya kadang aku itu nggak on time. Oke. Itu Oke. ya harusnya kan kita on time ya. Iya, Tapi kadang iya. aku nggak on time, dan juga kadang aku ngerasa apa ya, bisa dibilang ngerasa kayak nggak kurang bagus kalau di Cak Daning ini, Kurang karena puas lah ya. bukan Oh, oke. gini, Cak Daning kan isinya orang-orang hebat, orang-orang pilihan tentunya. Oke, Tapi oke. kadang aku ngerasa ini beneran ini aku bisa masuk di sini. Oh, amazed malah. Iya, 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 kayak iya. gitu sih. Paham, paham. Padahal aku masih segini loh. Iya, iya. Kok bisa aku di sini gitu. Oh, oke, oke. Kayak, aduh, aku tuh masih sebiji jagung. Kalau sama orang-orang hebat ini tuh kayak nggak sebanding gitu ya. Oh. Kayak apa ya, ikan kecil di kolam besar. Oh iya, iya. Oh, kayak, aduh, aku takut dimakan ikan lain gitu ya. Oh iya, iya. Menarik sih. Itu tadi plus dan minusnya. Ya. Oke, oke. Nah, Cak Daning ini kan ada karantinanya ya. Karantinanya berapa lama BTW? 1 minggu. Oh, seminggu. Itu Hampir 1 diinapkan minggu. di sebuah hotel gitu. Ya, di hotel, dan di situ kita ada materi, ada aktivitas yang pastinya fungsinya untuk pembekalan kita. Entah itu pembekalan untuk grand final dan juga pembekalan sebagai duta wisata pastinya. Oke. Itu selama karantina berarti kan kamu kan kuliah. Nah, Iya. itu gimana tuh cara bagi waktunya, time management tadi? Bersyukurnya karena Cak Daning ini di bawah dinas, jadi ada surat izin jadi meskipun aku belum bisa nggak bisa hadir di perkuliahan selama waktu karantina itu, tapi tetap apa ya, aku nggak dihitung absen, jadi tetap Wow. ada izinnya. Enak ya. Tapi itu jangan ditangkap sebagai suatu privilege untuk Oh, iya, bolos iya. ya, tapi bukan. Oh iya, iya. Karena memang sorry. suatu kewajiban aja sih. Oh iya, baik. Karantina. Oke. Tapi kan berimpactful. Ya, Iya, iya. makanya. Jadi kan berimpactful ke kampus juga kan. Betul. Oh, iya. Mohon maaf tadi aku bukan happy karena bolosnya. Tapi oh iya, dibantu sama dinas gitu kayak. Sorry. Oke. Nah, kan kamu tadi bilang setahun menyandang Cak Leo nih ya. Dari November sampai akhir 2024. Itu tuh kenapa kalau boleh tahu ya, boleh nggak di-spill? Karena setiap tahun pasti ada pemilihan baru ya kan. Kalau kata orang, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nice. Jadi Cak Daning ini akan selalu beregenerasi tiap tahunnya dan merekrut 30 arek Surabaya hebat lagi tiap tahunnya. Oke, kapan tuh kalau boleh tahu? Akhir 2024. Aduh, nggak boleh di-spill ya bulannya. Aduh, mohon maaf Tribuners. Nanti pasti akan ada infonya kan? Pasti. Di mana tuh infonya? Pantengin aja IG Cak Ning, yaitu @cakningsby. Di situ ada info-info tentang kegiatan kami ataupun ya ke aktivitas kami selama jadi Cak Daning Surabaya ini. Plus itu tadi ya openingnya. Betul. Yang 2024 Tribuners. Nah, boleh nggak sih dikasih tahu ke Tribuners persiapannya apa sih yang harus disiapkan untuk diri sendiri kalau mau mengikuti Cak Daning? Oke, untuk arek-arek Surabaya, persiapkan diri kalian kalau semisal teman-teman mau jadi Cak Daning Surabaya, pastikan teman-teman arek asli Surabaya, KTP Surabaya, dan juga bisa bahasa Surabayaan pastinya. Oke. Itu 2 yang paling penting aja dulu. Oke. Dan umurnya 18 sampai 24 tahun. Jadi kita memang fokus untuk anak muda, untuk arek-arek Surabaya yang berumur 18 sampai 24 tahun, tungguin PCNS 2024. Ih, ngeri. Oke. Nah, boleh nggak sih dikasih saran untuk anak-anak muda yang baru pingin terjun ke dunia pageant atau lagi menekuni dunia pageant? Apa aja sih saran dari Cak Leo? Silakan. Yang pertama itu mindset dulu. Bener mindset kalau kalian itu bisa jadi sesuatu. Jadi jangan merasa kalau wah ini terlalu besar buat aku, ya terlepas dari itu apa ya, terlalu besar untuk teman-teman atau enggak, coba aja dulu. Gitu. Dan juga pasti ada orang-orang terdekat kita yang mendukung kita pastinya. Betul. Entah itu teman, entah itu keluarga. Dan juga percaya diri, kembali lagi berhubungan sama mindset itu, percaya diri dan
Yang paling penting adalah setiap teman-teman mau daftar kompetisi duta atau pageant, pastikan teman-teman pahami dulu tujuan dari pageantnya, karena kan tiap pageant dari judulnya aja kita bisa lihat mereka bergerak di mana, entah itu lingkungan, entah itu wisata seperti Cak Daning atau yang lain-lain. Jadi bekalnya itu tergantung sama tema dari pageantnya itu sendiri, fokus dari kompetisi pageant itu sendiri. Oke. Boleh nggak sih dikasih pantun terakhir nih untuk penutup? Duh, mikirkan dia. Duh, maaf ya Leo. Mikir tuh. Oke. Iya, udah nemu nih. Tak kasih 5 detik nggak apa-apa. Bisa. Oh sudah ada ini. Oh sudah ada. Oh boleh. Silakan di YouTube. Mlaku-mlaku nang dinoyo, ojo lali lewat tunjungan. Kayak kabeh arek-arek Surabaya, semangat to dadio panutan. Cakep. Thank you Tribuners sudah stay sampai di menit-menit terakhir. Saya Inga dan pastinya bersama Cak Leo pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di SKJ berikutnya.